Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Sukamto Sastoro di Mejo Channel. Salam bahagia, bahagiamu, bahagiaku, dan bahagia kita bersama. Di saat ini pagi hari, suasana pertanian di Ngembat Padas ini, pertanian melon. Kami coba akan angkat tentang semangat yang meletre. Kenapa seseorang menjadi meletre, menjadi lemah semangat, dan tidak berdaya pada titik karir tertentu? Ya, itu namanya jenuh. Ya. Pada titik jenuh tertentu, seseorang akan mengalami pendangkalan analisa. Pendangkalan analisa. Dia juga akan mengalami pendangkalan keilmuan. Mas. Ya. Pendangkalan keilmuan ini mengakibatkan semangat yang kian hari kian rendah, sehingga semangat ini akan meletre dan cas motivasinya menjadi rendah. Nah, berkaitan tersebut di atas, jadi kita harus tahu kenapa seseorang menjadi lemah semangat, kenapa seseorang menjadi meletre, kenapa seseorang menjadi kendor di dalam mengerjakan pekerjaan atau persoalan atau penyelesaian masalah-masalah kantor. Yang pertama disebabkan titik jenuh. Titik jenuh karena persoalan tersebut tidak selesai. Ya, ini mengakibatkan seseorang jenuh. Tetapi ketika melihat kejenuhan tersebut, belajarlah pada petani. Ya, petani tersebut tidak pernah jenuh ketika menghadapi persoalan, entah menghadapi rumput, menghadapi hama. Dia mencoba istiqomah menyelesaikan semua persoalan yang ada. Kemudian yang kedua, kenapa itu seseorang menjadi motivasinya lemah atau berkurang, energinya berkurang? Faktor yang kedua adalah kecapean, keletihan. Ini awal mulanya tidak lagi semangat, atau paling enggak cas baterainya lemah. Pada posisi seperti ini, seseorang butuh istirahat sejenak, butuh refresh sejenak, sehingga motivasi yang rendah akan kembali menyala ketika seseorang sudah usai istirahat. Ya. Apalagi yang menyebabkan seseorang meletre? Yang ketiga adalah lingkungan. Ada juga lingkungan kerja yang tidak menarik, lingkungan kerja yang membosankan, menjenuhkan, mungkin mitra kerja yang menjengkelkan. Ini juga bisa memperlemah semangat atau kinerja seseorang. Maka apabila seseorang sedang dalam kondisi lingkungan yang tidak sehat, maka bagaimana PR kita merubah lingkungan yang tidak sehat tadi menjadi sehat? Apakah mudah? Memang tidak mudah. Tidak mudah membuat lingkungan yang semula mendengkelkan disulap menggembirakan. Maka dalam posisi ini kita harus menjadi dewa penolong. Maka kita harus positive thinking, mewarnai dan menciptakan nuansa yang menjemukan itu menjadi menggembirakan. Mungkin banyak asihnya, banyak silaturahimnya, banyak sedekahnya, banyak berpikiran positifnya, dan mengurangi titik seberang atau titik kontra dengan teman yang lain. Gitu. Baik, setelah lingkungan, apalagi yang membuatkan seseorang meletre? Bisa juga energi kapital, energi nominal. Kadang seseorang ketika kekurangan modal, ya ini juga mengalami permasalahan. Seseorang tidak semangat, seseorang menjadi lemah keinginannya dan lemah kemauannya. Maka dalam hal ini seseorang harus butuh modal yang cukup untuk stamina energi. Ya, stamina energi. Jadi seseorang harus tetap butuh modal yang cukup di dalam menjalankan bisnisnya. Karena apa? Kalau modalnya tidak cukup, yang terjadi sering banyak muncul persoalan baru. Apa itu? Kurang modal, usaha tidak lancar, dan segala macamnya. Gitu. Baik, apalagi selain faktor modal, ya. Jadi faktor modal sudah mungkin ya. Kemudian lingkungan juga sudah. Apalagi kira-kira yang menyebabkan seseorang meletre? Yaitu tipologi yang dari internal. Tipe istilahnya tidak stabil, jelean, ya. Ya, tipenya tipe labil. Orang yang punya tipe labil memegang usaha apapun dia akan patah. Orang yang tidak tekun
usaha apapun akan hancur. Orang yang tidak komitmen, maka usia apapun akan dipatahkan sendiri. Maka sekali lagi, usaha butuh ketekunan, usaha butuh keseriusan, usaha butuh kemauan untuk merealisasi sebuah tujuan. Ya, itu. Nah, apalagi yang membuat seseorang itu pada titik tertentu meletre, yaitu orang yang dalam kehidupan sehari-harinya ingin praktis, ya, pragmatis, tidak ingin bekerja tapi dapat uang, tidak ingin belajar tapi pengennya pintar, padahal tidak mau belajar. Jadi tipe-tipe ini kadang-kadang yang sering kali menjadi penghancur semangat atau meletre. Karena apa? Iya, karena mindsetnya terlalu dimanja, otak dan pikirannya, gitu loh. Ketika otak dan pikirannya dimanja, yang terjadi adalah tadi hasrat, minat, motivasinya mudah meletre, begitu. Itu kawanku, terima kasih, sekedar analisa kajian ya sambil jalan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mojo Channel. Terima kasih. Semoga kita terhindar dari meletre ya. Semoga kita terrealisasikan anti meletre. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.